Palestine were just seconds from keeping their dream alive. They were winning, they needed to win. And then in the 7th minute of stoppages, oh man. Usai Timnas Palestina dicurangi wasit di laga Timnas Palestina versus Oman di putaran 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Ketua wasit FIFA, yaitu Pierluigi Collina, langsung putuskan jika gol penalti Timnas Oman di menit 97 tidak sah. Bahkan Ketua wasit FIFA langsung mencabut lisensi wasit laga Timnas Palestina versus Oman, yaitu Muoad Bonyadifard asal Iran tersebut karena terbukti mencurangi Timnas Palestina. Begini pernyataan Ketua wasit FIFA, yaitu Pierluigi Collina, yang memutuskan jika kemenangan Timnas Oman tidak sah dan putuskan jika Timnas Palestina pantas lolos ke putaran 4 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Begini penjelasan lengkapnya. Thought is definitely positive in this direction. I hope that the spectators. Sepak bola bukan sekadar olahraga. Bagi sebagian bangsa, ia adalah identitas, harapan, bahkan satu-satunya cara untuk bersuara di tengah dunia yang kerap membungkam. Dan malam itu, di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Palestina seharusnya merayakan sejarah, bukan menelan pil pahit atas sebuah ketidakadilan terang-terangan. Sebuah pertandingan yang seharusnya menjadi simbol perjuangan dan keberanian, berubah menjadi mimpi buruk yang mengguncang fondasi integritas FIFA. Dalam laga penentuan untuk lolos ke putaran 4 melawan Oman, Timnas Palestina tampil heroik, unggul dalam permainan, dan menunjukkan semangat tak tergoyahkan. Namun segalanya sirna di menit 97, bukan karena kehebatan lawan, tetapi karena sebuah keputusan wasit yang disebut sebagai bentuk sabotase oleh Ketua Wasit FIFA, yaitu Pierluigi Collina. Segalanya tampak berjalan sempurna untuk Palestina. Setelah melalui babak penyisihan yang penuh tekanan politik, minim fasilitas, dan medan laga netral yang tak pernah berpihak, Palestina berdiri tegar. Di pertandingan hidup mati melawan Oman, mereka bahkan tampil mendominasi. Gol pembuka dari Oday Ali Abdul Rahim Harub pada menit ke-49 menjadi simbol keberanian dan tekad kolektif para pemain Palestina. Dengan pressing intens dan permainan kolektif yang solid, mereka tak hanya unggul, tapi mengendalikan laga. Bahkan ketika Harib Al-Saadi dari Oman diusir wasit di menit ke-73, Palestina kian agresif dan terlihat akan mengunci kemenangan bersejarah mereka. Namun, segalanya berubah dramatis saat pertandingan memasuki injury time. Di menit ke-97, wasit asal Iran yaitu Muoad Bonyadifard yang memberikan penalti kepada Oman setelah insiden antara striker Oman, Mohsen Al-Ghassani, dan bek Palestina, Ahmed Taha. Dalam tayangan ulang terlihat jelas dan diperkuat teknologi VAR bahwa tak ada kontak yang layak disebut pelanggaran. Justru Al-Ghassani diduga kuat melakukan diving, menjatuhkan diri tanpa sentuhan signifikan. Namun wasit tetap menunjuk titik putih. Oman mengeksekusi penalti dengan sempurna dan hasil akhir 1-1. Timnas Palestina tersingkir dari babak kualifikasi Piala Dunia karena kalah 1 poin dari Timnas Oman. Dan Timnas Oman melaju ke putaran 4 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Menyadari gelombang kemarahan yang datang dari berbagai penjuru dunia, Ketua Komite Wasit FIFA, legenda wasit dunia Pierluigi Collina, tampil ke publik dengan pernyataan yang tidak hanya mengejutkan, tetapi juga mengguncang otoritas FIFA sendiri. Saya tidak akan berdiri diam ketika keadilan sepak bola diinjak-injak. Keputusan memberikan penalti di menit ke-97 kepada Timnas Oman adalah kesalahan terburuk dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia. Kami telah menganalisis rekaman dari 6 sudut kamera, kami gunakan perangkat VAR tingkat lanjut, dan hasilnya tegas. Tidak ada pelanggaran. Ahmed Taha tidak menyentuh Al-Ghassani. Itu diving. Wasit tidak seharusnya memberikan penalti. Jika penalti itu tidak terjadi, Palestina menang. Dan mereka layak lolos ke babak keempat kualifikasi.
Ketua wasit FIFA yaitu Pierluigi Colina tak berhenti di situ. Dalam langkah yang jarang terjadi di tubuh FIFA, ia mengumumkan bahwa FIFA akan mencabut lisensi wasit asal Iran tersebut dan memecatnya dari semua tugas internasional. Muod Bonyadifard telah melanggar kode etik wasit internasional. Ini bukan hanya tentang ketidakmampuan, tapi indikasi kuat pelanggaran profesionalisme. Kami tidak akan mentolerir pengkhianatan terhadap keadilan. Selain penalti kontroversial, Pierluigi Colina juga menyinggung sejumlah insiden kekerasan yang dilakukan pemain Oman terhadap para pemain Palestina yang justru diabaikan oleh Muod Bonyadifard. Saya melihat 3 tackle brutal terhadap pemain Palestina di babak pertama yang seharusnya diganjar kartu kuning atau bahkan merah. Tapi tidak satu pun diberikan. Ini adalah indikasi jelas bahwa wasit berpihak. Dan FIFA tidak akan diam melihat wasit berani mempermainkan integritas pertandingan. Setelah pernyataan ketua wasit FIFA yaitu Pierluigi Colina, gelombang protes membanjiri markas FIFA. Asosiasi Sepak Bola Palestina resmi melayangkan banding, meminta pengulangan pertandingan atau pemberian tiket otomatis ke putaran keempat. Sejumlah federasi lain seperti Aljazair, Yordania hingga Islandia turut menyuarakan dukungan. Bahkan analis sepak bola Eropa Gabriele Marcotti menyebut skandal ini sebagai momen VAR paling memalukan sejak teknologi itu digunakan. VAR bukan untuk memperkuat ketidakadilan. VAR adalah pelindung integritas pertandingan. Tapi malam itu teknologinya diabaikan. Palestina seharusnya lolos. Menurut sumber internal FIFA yang tak ingin disebut namanya, Komite Disiplin dan Komite Kompetisi FIFA tengah melakukan investigasi khusus dan mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk kemungkinan pengulangan laga di tempat netral atau skenario simbolik pemberian hak lolos ke Palestina. Meski prosedur ini belum pernah dilakukan sebelumnya, tekanan dari opini publik global dan pernyataan keras Colina dapat menjadi preseden untuk reformasi besar dalam sistem pengawasan pertandingan. Pertandingan antara Palestina versus Oman akan tercatat dalam sejarah bukan karena skor akhir, tetapi karena tegaknya suara keadilan di tengah ketidakadilan. Apa yang terjadi bukan hanya soal sepak bola. Ini adalah tentang perjuangan satu bangsa untuk dihargai, didengar, dan diberi tempat yang setara di atas lapangan hijau. Berita kedua, begini, pernyataan iri media Vietnam yaitu The Tao yang malah mendoakan timnas Indonesia tak lolos ke Piala Dunia dan timnas Indonesia akan kesusahan di putaran keempat. Keberhasilan timnas Indonesia menembus putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sorotan besar tidak hanya di tanah air, tetapi juga di seluruh kawasan Asia. Namun, tak semua pihak menyambut pencapaian ini dengan tangan terbuka. Baru-baru ini, media Vietnam The Tao justru melontarkan komentar mengejutkan. Alih-alih memberi dukungan, media tersebut malah meragukan kemampuan Indonesia, menyebut bahwa Garuda akan kesulitan di round 4 dan bahkan tak akan lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut sontak mengundang perhatian publik. Apakah ini hanya analisis biasa atau sebenarnya mencerminkan rasa iri yang mendalam terhadap langkah progresif timnas Indonesia yang kini mencuri panggung Asia? Untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas Indonesia berhasil menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, menyisihkan rival-rival kuat di grup sebelumnya. Lebih dari sekadar lolos, Indonesia mencetak rekor sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang masih bertahan hingga babak lanjutan menuju Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, timnas Indonesia juga menjadi tim Asia Tenggara pertama sepanjang sejarah yang mampu mencapai round 4 sejak format ini diterapkan. Pencapaian ini menjadi bukti nyata dari kebangkitan sepak bola Indonesia. Sementara itu, rival bebuyutan Indonesia di kawasan Vietnam harus menelan pil pahit. Alih-alih menjadi wakil ASEAN yang dikdaya seperti beberapa tahun lalu, Vietnam tersingkir lebih awal dan gagal bersinar di fase grup. Inilah yang kemudian membuat komentar miring dari The Tao terkesan tidak objektif dan lebih sebagai bentuk kekecewaan terselubung.
Dalam artikel yang dipublikasikan setelah kekalahan Timnas Indonesia versus Jepang, The Tao menyoroti kekalahan 6-0 yang dialami Indonesia sebagai awal dari kehancuran. Mereka menyebut bahwa Timnas Indonesia tidak cukup kuat secara kualitas untuk bertarung di round 4, apalagi lolos ke Piala Dunia 2026. Kekalahan dari Jepang menunjukkan bahwa Indonesia belum siap bersaing di level tertinggi. Ini bisa menjadi awal dari kemunduran performa mereka. Komentar tersebut tak hanya menurunkan moral, tapi juga menyiratkan doa buruk kepada wakil Asia Tenggara satu-satunya yang tersisa. Sebuah sikap yang bertolak belakang dengan solidaritas regional yang seharusnya dijaga dalam semangat sportivitas ASEAN. Ironisnya, sementara media Vietnam mengecilkan pencapaian Indonesia, para pemain Jepang yang menjadi lawan di pertandingan terakhir justru memuji performa anak asuh Patrick Kluivert tersebut. Indonesia tampil sangat disiplin, agresif, dan penuh semangat. Mereka punya banyak potensi untuk jadi kekuatan baru Asia. Mereka pantas lolos ke round 4. Bahkan pelatih Jepang yaitu Haji Memoriyasu pun mengakui bahwa Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam waktu yang sangat singkat dan layak menjadi ancaman serius di masa depan. Beberapa tahun terakhir, Vietnam memang berada di puncak sepak bola ASEAN. Mereka sempat menembus perempat final Piala Asia dan menjadi tim Asia Tenggara yang paling konsisten secara ranking FIFA. Namun kini, posisi itu perlahan-lahan tergeser oleh Indonesia. Transformasi besar-besaran yang dilakukan PSSI, mulai dari naturalisasi pemain berkualitas seperti Jay Itzes, Tom Hay, Justin Hubner, hingga Joey Palupesi. Sementara itu, Vietnam justru tengah menghadapi stagnasi. Regenerasi mereka berjalan lambat dan pelatih mereka yang baru belum mampu mengangkat performa tim sebaik era Park Hang-seo dulu. Dalam konteks ini, komentar dari media Vietnam yaitu The Tao bisa dilihat sebagai bentuk emosi kolektif dari media dan mungkin sebagian publik Vietnam yang sulit menerima kenyataan bahwa Indonesia kini melangkah lebih jauh, bukan sekadar mengekor, tapi memimpin. Reaksi keras media Vietnam tidak menggoyahkan semangat skuad Garuda. Bagi Patrick Kluivert, kritik hanyalah bagian dari perjalanan menuju Piala Dunia. Indonesia kini sudah membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level tinggi dan babak keempat akan menjadi panggung pembuktian selanjutnya. Di sisi lain, tak hanya mendoakan timnas Indonesia tak lolos ke Piala Dunia. Media Vietnam juga mengatakan jika saat ini timnas Indonesia tak akan bisa mengalahkan timnas Malaysia, di mana Vietnam kalah dari Malaysia dengan skor 0-4 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, 10 Juni 2025. Timnas Malaysia diperkuat sejumlah pemain naturalisasi baru yang berasal dari Amerika Latin seperti Argentina dan Brasil hingga Sapnyol. Adapun pemain-pemain tersebut ialah Facundo Garces, John Irazabal, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, dan Imanol Machuca. Ia menilai Malaysia sangat kuat dengan diperkuat sejumlah pemain baru mereka. Bahkan media Vietnam yaitu The Tao menilai timnas Indonesia tak mampu bersaing dengan skuad Malaysia sekarang ini. Jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing. Malaysia memiliki pemain yang lebih baik dan bermain sepak bola yang sangat langsung dengan gaya Eropa. Dan mungkin timnas Indonesia tak akan bisa mengalahkan pemain Malaysia tersebut